terkait apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan dari media tadi. Jadi substansi 6 hal itu, pertama berkaitan dengan aspek kelembagaan, dan yang kedua berkaitan dengan aspek manajerial. Berkaitan dengan aspek kelembagaan muncul tadi terkait dengan struktural, itu larinya ke kedudukan. Kemudian terkait dengan instrumental, itu suprastruktur, regulasi dan aturan, serta infrastruktur, sarana prasarana dan peralatan, apakah itu alat peralatan keamanan maupun alat peralatan khusus. Dan yang ketiga, yang ini kultur tadi yang Mbak tanyakan. Ini ada rincian secara khusus dan sangat rigid. Itu dari sisi aspek kelembagaan. Yang kedua, nah ini yang sebenarnya apa sih kemudian reformasi Polri ke depan terkait dengan aspek manajerial. Itu meliputi 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan sisi tata kelola, yaitu di bidang pembinaan dan di bidang operasional. Di bidang pembinaan 3 hal. Tata kelola terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, yang sekarang diributkan bagaimana rekrutmen menjadi polisi, ada bayar segala macam, itu rigid. Mulai rekrutmen, mulai pendidikan, sampai dengan mutasi dan promosi jabatan. Ini yang kemarin-kemarin kita aspirasi itu banyak masukan itu. Yang kedua, tata kelola di bidang anggaran. Berikutnya tata kelola di bidang logistik. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan di bidang operasional. Nah, ini menyangkut terkait dengan 3 tupoksi Polri. Harkamtibmas, kemudian penegakan hukum dan pelayanan. Jadi rekan-rekan ketahui dari 3 hal itu 2 yang menjadi sorotan, yaitu penegakan hukum dan aspek pelayanan. Itu juga rigid. Bagaimana kemudian pelayanan kepolisian itu nanti tidak lagi ada antrian, tidak ada lagi pungutan. Jadi jabarannya secara lengkap di situ. Berikutnya juga terkait dengan sistem kepemimpinan. Itu larinya tadi berkaitan dengan bagaimana proses pengangkatan Kapolri. Yang tadi Prof. Jimli sudah menjelaskan, ya ada perdebatan di situ, tapi kembali sepenuhnya Presiden menyampaikan tadi bahwa tetap harus melalui persetujuan DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.